Hai, saya akan ajak kamu untuk mencari sesuatu yang asik, unik, dan enak di sekitar kita. Jadi, ikut yuk! Hai, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di episode terbaru Ikut Yuk kali ini bersama saya, Angga Dwi Kara. Saat ini saya sudah berada di depan gedung bersejarah di Indonesia. Inilah Galeri Nasional Indonesia. Mau tahu ada apa aja di dalam sana? Ikut yuk! Galeri Nasional Indonesia adalah sebuah galeri seni rupa bertaraf nasional yang berada tepat di seberang Stasiun Gambir, Jakarta. Berdekatan dengan Monas, Galeri Nasional Indonesia adalah satu dari 4 bangunan penting, meliputi Museum Nasional, Istana Negara, dan Perpustakaan Nasional. Untuk masuk ke dalam galeri, kita harus menaati peraturan pengunjung seperti menitipkan tas, jaket, cairan, dan juga barang bawaan yang lainnya. Kalau masih bingung, bisa lihat di papan atau bertanya kepada petugas galeri. Sekarang, saya mengantri dulu ya. Ada lebih dari 1.500 karya seni yang dipamerkan di pameran tetap Galeri Nasional Indonesia. Karya seni rupa seperti lukisan, patung, pahat, fotografi, dan video bisa kamu nikmati di sini. Dari yang jelas bentuknya dan yang aneh-aneh pun ada di sini. Nah, Galeri Nasional Indonesia ada di Jalan Medan Merdeka Timur, nomor 14 Jakarta Pusat. Biasanya masyarakat tahunya di seberang Stasiun Gambir. Ya, di Galeri Nasional Indonesia semuanya free, bisa masuk bebas biaya. Untuk jam operasional, kita ada 2 pameran. Satu pameran tetap atau permanent exhibition, bukanya jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dibuka setiap hari Selasa sampai Minggu, Senin libur dan hari nasional juga libur. Kalau satu lagi untuk pameran temporer, ada macam-macam. Jadi bukanya setiap hari kecuali hari libur nasional, buka mulai ada yang jam 9, ada yang jam 10 hingga jam 7 atau jam 8 malam. Ya, rata-rata kalau kita memetakan di sini ada gedung A, gedung B, gedung C. Jadi untuk galeri tersebut tergantung pamerannya seperti apa. Jadi untuk kita bilang rata-rata tidak bisa masuk ke gedung A semua, itu tidak bisa, karena rata-rata misalnya mereka masuk ke gedung A, kemudian di gedung B ada pameran, mereka akan mampir ke situ. Nah, seperti itu. Ya, kebanyakan masyarakat tidak menyanyiakan kesempatan. Sekali mereka ke Galeri Nasional, apa yang ada di situ akan mereka masuki semua gedung itu. Ada fenomena baru memang, jadi sekarang di museum-museum termasuk Galeri Nasional Indonesia, masyarakat itu banyak yang berkunjung ke museum anak muda. Jadi mereka terinfluence media sosial. Kalau di Galeri Nasional memang gara-gara Instagram. Jadi para Instagramers pada kesini, kemudian mereka pertama memang foto-foto di sini. Namun setelah itu mereka berusaha mencari informasi. Di dalam ruang pamer ada caption, ada petugas, ada guide. Jadi mereka tidak hanya sekedar foto-foto. Di sini mereka juga dapat informasi yang lain. Dan mereka mulai kritis dengan industri seperti itu. Ya. Biasanya museum itu identik dengan hal-hal yang sunyi, monoton seperti itu. Tapi Galeri Nasional Indonesia merupakan galeri seni rupa. Seni rupa itu ada banyak, ada lukisan, ada patung, ada kriya, ada grafis, instalasi, dan beberapa di antaranya bentuk-bentuknya itu menarik karena kita juga seni rupa modern dan kontemporer yang ada di sini. Jadi tidak melulu hanya lukisan. Jadi kalau misalnya membayangkan di galeri itu akan membosankan, itu saya rasa
Iya, itu tidak selalu seperti itu. Jadi kalau belum pernah ke Galeri Nasional Indonesia, sebaiknya ke sini karena di sini ada karya-karya yang berupa instalatif, yang itu kontemporer dengan bentuk-bentuk yang aneh seperti yang ada di belakang saya. Di belakang saya ini mural. Nah, ini orang-orang banyak foto yang di sini di mural ini rame-rame, kemudian sama teman-temannya. Jadi mereka having fun aja di sini begitu. Jadi having fun sekaligus dapat informasi. Ikut yuk. Buat kamu yang masih awam untuk menikmati seni tingkat tinggi seperti ini, jangan takut untuk bertanya kepada petugas galeri atau menggunakan layar sentuh besar. Ikutin. Saya bisa memperkenalkan dulu secara singkat ya bahwa Galeri Nasional ini adalah lembaga budaya negara ya, sebagai sebuah museum seni sekaligus juga menjadi pusat pameran-pameran seni rupa di Indonesia dan mancanegara gitu. Ini berdirinya sebenarnya tahun 1989 tapi diresmikan penggunaannya itu tahun 1999 di Jakarta. Galeri Nasional itu memang hanya ada satu ya di Galeri Nasional. Ini sebagai lembaga budaya negara sama juga seperti Museum Nasional, Perpustakaan Nasional maupun Arsip Nasional. Kalau koleksi yang dimiliki oleh negara yang dikelola oleh Galeri Nasional Indonesia ini memang saat ini sudah hampir mencapai sekitar 1.800 koleksi. Ya, itu kan jadi koleksi ini ada koleksi dari karya seniman-seniman Indonesia maupun karya seniman mancanegara. Satu tahun itu bisa ada lebih dari 20 pameran di sini dengan macam-macam medianya maupun ungkapan-ungkapan ekspresinya. Ya ini kan pengunjung-pengunjung datang ini baik dari dalam maupun negeri ya, dalam negeri maupun luar negeri juga sebenarnya ini dari berbagai segmen masyarakat ya, atau elemen masyarakat. Ya ada pelajar, ya mungkin ya ada profesional, mungkin ada masyarakat umum, pencinta seni atau bahkan juga para pengamat, mungkin para akademisi dan sebagainya. Jadi ini memang menunjukkan satu animo yang besar dari masyarakat dan terlihat sekali antusiasmenya. Ini barangkali bisa kita katakan ya tingkat apresiasi masyarakat terhadap karya seni itu sudah mulai meningkat ya. Jadi mungkin karena ada pilihan yang sangat berbeda dari objek-objek wisata budaya lainnya. Nah, kalau misalnya dilihat dari pameran tetapnya atau museumnya yang tadi di gedung B lantai 2 itu di sana juga ditampilkan karya-karya seniman yang terkenal ya. Ya tadi kita kalau untuk di Indonesia kan pasti karya Raden Saleh gitu kan, karya Basuki Abdullah, Sujoyono misalnya, Avandi ya, sampai kepada pelukis muda misalnya ada Nasirun, ada Heridono, ada siapa namanya Edi Hara ya, banyak termasuk ada Krisnamurti. Nah ini di display ini menggunakan pendekatan historis sejarah. Jadi karya-karya yang dipamerkan ini menunjukkan sejarah perjalanan atau perkembangan seni rupa Indonesia dari mulai masa perintisan yaitu karya Raden Saleh sampai kepada karya kontemporer yang anak-anak muda itu. Nah di sana ada nama-nama besar juga yang sangat terkenal dan juga punya reputasi baik ya. Seperti misalnya ada karya Victor Vasarely, ada karya Kandinsky, ada karya Hans Hartung, ada Hans Ab. Nah, itu seniman-seniman Eropa yang terkenal yang kita punya dipamerkan di sini. Paling penting itu ketika kita mengapresiasi atau melihat karya itu jangan dulu dibebani ya oleh keingintahuan kita mengenai ini gambar apa sih gitu lah, misalnya maknanya apa nih, apa misalnya judulnya apa dan sebagainya. Tapi kita bisa mengawali itu dengan menikmati dulu ya goresan-goresannya. Misalnya goresan-goresannya, komposisi warnanya atau perpaduan warnanya, kemudian kemudian kita baru menerawang menurut persepsi kita. Misalnya, oh kok kayaknya ini seperti taman ya, oh ini kok kayaknya seperti binatang. Nah, itu setelah itu baru
boleh kita meraba-raba ya. Cara pandang 3 dimensi Nah, gitu ya. 3 pandang itu sesuai dengan apa yang kita lihat gitu. Selain pameran tetap, saya juga berkesempatan untuk mendatangi pameran lukisan istana bertema 1771 Goresan Juang Kemerdekaan pada bulan Agustus yang lalu. Ada 28 buah lukisan istana dan beberapa karya lain yang terpilih dipamerkan semua di galeri ini. Nyesel deh yang gak bisa datang ke pameran langka ini. Koleksi yang dipamerkan dalam pameran ini ada 28 lukisan, 4 keramik, dan 11 judul buku koleksi yang dimiliki oleh Kementerian Kesekretariatan Negara dan seratusan foto-foto dokumentasi tentang Indonesia dan seni rupa. Pameran digelar tanggal 2 Agustus sampai 30 Agustus, dibuka jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Tanpa libur kecuali hari Jumat, sholat Jumat. Animo masyarakat kalau di rata-rata ya satu hari 1.200 orang lah sehari. Itu kira-kira sesuai sama perkiraan. Kalau sesuai perkiraan kami anggap ini pameran yang penting, jadi sebanyak mungkin yang nonton sehingga kita bisa mendapatkan Apresiasi juga dari bukan hanya apresiasi tapi juga kejutan bagi masyarakat bahwa ini pameran yang berdaya guna sampai ke masa depan. Artinya nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai perjuangan itu bisa tersampaikan secara cepat, efektif kepada generasi muda. Pameran ini bukan sekedar pameran lukisan. Pameran ini adalah satu bentuk upaya untuk mengingat sejarah, untuk mengingat bagaimana Indonesia itu menjadi bagian penting dalam pergerakan kemanusiaan di dunia. Dan pameran ini tentu menjadi bagian yang amat penting dalam perkembangan sejarah kebudayaan bangsa, karena selama ini kalau kita Agustusan gitu, peringatan kemerdekaan Agustus itu hanya diberi satu program-program yang terlalu berulang-ulang gitu, sehingga kita hanya tahunya cuma itu aja. Nah, ini adalah pameran, ini adalah program yang memiliki materi yang berkualitas tinggi, sehingga semua orang wajib tahu agar bisa menjaganya bersama. Karya-karya yang dipajang ini adalah karya-karya yang merupakan level A, yang karya-karya maestro, mahakarya yang kita harus hargai sebagai sebuah produk anak bangsa berkualitas tinggi. Ikut yuk! Sudah banyak yang mengunjungi Galeri Nasional Indonesia ini. Tapi sebenarnya mereka paham nggak ya apa yang ada di Galeri Nasional Indonesia ini? Kita coba tanya mereka yuk. Aku tahu karena kebetulan aku suka ke museum. Jadinya kayak lihat-lihat dari teman-temanku yang juga suka museum, kayak di sini suka ada pameran kan. Memang suka. Iya, tapi di sini lagi nggak ada pameran, jadi aku kayaknya salah. Jadi mungkin ini mau pindah museum habis ini. Makanya tadinya mau lihat pameran, cuma karena hari ini lagi nggak ada, jadi aku tadi aku mau masuk, tapi aku udah pernah kesini sebelumnya. Aku sih tadinya emang tahu doang, terus belum pernah kesini. Nah, ini mau kesini pertama kalinya bareng. Berdua aja kesini. Iya. Tapi ternyata malah kameranya nggak ada. Dari temen, aku rekomendasi temen. Sama sih. Sebelumnya tapi sudah pernah kesini. Belum, baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya? Sama. Dari internet ya? Soalnya cari-cari kan apa sih yang ada di Jakarta kayak gitu. Anak saya juga suka kesini. Udah sering dengar juga sih tempat ini, tapi kayak nggak tahu dalamnya apa, terus penasaran. Ini baru pertama. Terus ternyata bagus tempatnya. Pamerannya ya, exhibition ya. Yang terkenal sih emang exhibition ya. Oh gitu. Iya. Aku suka lukisan. Oh, lukisan. Ya. Soalnya kan di sini banyak Ya, ada lukisan, ada kayak apa? Kayak ada building kayak gitu. Temporer yang nggak bisa sembarangan. Iya benar. Gitu. Iya benar. Ternyata baru tahu juga sih, kayaknya banyak karya-karya yang lucu, apa sih kayak artsy gitu. Bagus.
lukisannya bagus. Lukisan. Iya. Lukisannya si Raden Saleh sih. Paling ini. Nggak tahu. Dulunya ini pelukis. Iya tahu lah. Kenamaan maestro. Ya. Belum lihat sih. Belum. Belum kesini. Ah itu pahlawan. Nggak tahu. Nggak tahu. Raden Saleh. Tadi baru Baru lihat. lihat tadi. Ikut yuk. Ikut yuk. Oke, sampai di sini dulu keseruan kita di Galeri Nasional Indonesia hari ini. Kalau kamu punya saran, pertanyaan, dan informasi seputar lokasi yang asik, komunitas yang unik, dan rekomendasi jajanan yang enak, kamu bisa kirimkan ke alamat email kami di bawah ini. Tunggu episode kami berikutnya di lokasi yang berbeda, dan jangan lupa follow media sosial kami. Akhirnya saya Angga Dwi Kara pamit. Dah. Nggak tahu. Masnya tahu? Ini namanya Raden Saleh. Oh, oke. Pernah lihat? Pernah lihat sih, Maestro cuman pelukis. Kayak Skapula, Raden Saleh, Dula juga. Oke. Ya, Raden Saleh. Tahu ya? Ya. Diingat ya? Oke. Ini ada di ujian berikutnya nggak? Iya. Gue cengar-cengir ngobrol. Akhirnya saya Angga Dwi Kara pamit. Dadah. Satu lagi nih. Iya, enak banget. Akhirnya saya. Oke, take 17. Lalu berisik. Soalnya lagi ada kejadian gitu, ada bunyi-bunyi sirine. Kamu bisa kirimkan ke alamat email kami di bawah ini. Kalau bisa lanjut. Habis itu tunggu dulu. Oke ya. Lanjut ya. Oke, sip. Bisa.